Halo, selamat sore Sobat Eko. Perkenalkan, aku Arif Hendrawan dari Universal Eko yang akan menemani teman-teman semua pada sore hari ini dalam Cerita Eko Series 5. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dan mengapresiasi buat teman-teman yang udah join bersama kita pada sore hari ini. Semoga perbincangan kali ini dapat memberikan ilmu dan juga insight mengenai pengelolaan limbah tekstil demi mewujudkan Indonesia bebas limbah. Wah, keren banget gak sih? Sebelum kita bahas lebih lanjut nih, aku juga mau ngasih informasi bahwa untuk episode kali ini, kita bakalan ada 2 episode. Di mana episode pertama bakal ngebahas tentang limbah tekstil yang bersumber dari masyarakat, dan untuk episode kedua yang bersumber dari industri. Buat teman-teman yang pengen banget nge-review atau pengen menyimak tentang topik-topik lainnya, boleh banget dikepoin ke sosial media platform kita di Instagram atau YouTube kami @universaleco.id. Nah, pasti semua pada penasaran kan? Kenapa series kali ini kita mengusung tema limbah tekstil? Karena sebenarnya banyak banget fakta-fakta yang kita tidak ketahui di balik proses produksi maupun juga di balik pasca pemakaian di era fast fashion seperti sekarang ini. So without further ado, kita langsung aja masuk ke episode 1 yang berjudul Tampil Kece dengan Pakai Kembali, yang bakal ditemani oleh narasumber yang kece juga pastinya. Ada Kak Kane Aurelia dari production team Setali Indonesia. Halo Kak. Hai, hai, halo, Halo, halo. gimana kabarnya? Baik, kamu gimana kabarnya? Baik juga Kakak. Oke, sebelum kita mulai, pasti Sobat Eko banyak banget nih yang kepo tentang latar belakang Kak Kane, dari mana, dan sebenarnya Setali itu apa sih? Setali Indonesia itu apa sih? Mungkin Kakak bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Kane dari tim produksi Stali Indonesia. Jadi mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui apa itu Stali Indonesia. Stali Indonesia adalah social enterprise yang berfokus pada perpanjangan usia pakaian untuk mengatasi limbah fashion terkhususnya di Indonesia. Jadi intinya Setali Indonesia ini bergerak di bagian pengelolaan limbah tekstil yang berfokus pada B2B dan B2C ya Kak ya. Iya, betul Oke, sekali. kita lanjut aja ke topik kali ini. Karena mungkin Temali dan Sobat Eko juga udah pada nggak sabar. Oke, mungkin langsung aja kita ke topik diskusi aja ya Kak ya. Sebenarnya mungkin Kakak bisa ceritakan bagaimana sebenarnya kondisi aktual terkait limbah pakaian Indonesia yang tidak diketahui oleh masyarakat luas. Oke, mungkin beberapa dari Temali dan teman-teman dari Eko ini sudah mengetahui ya bahwa industri fashion itu adalah salah satu industri yang meresahkan bagi kita saat Pasti ini banget. karena kita berada di era fast fashion, benar ya. Betul. Dan tanpa kita sadari bahwa industri fashion ini adalah penyumbang limbah kedua terbesar setelah minyak. Jadi ini benar-benar sebuah permasalahan yang sangat besar sekali tentang industri fashion gitu. Dan di Setali sendiri gitu ya, kita itu bulan November kemarin itu menerima limbah pakaian atau donasi pakaian yang sudah tidak terpakai maupun sisa-sisa kain garment itu sebanyak lebih dari 300 kg di bulan November. Dan di bulan Desember kita terima lagi untuk sampai saat ini terakhir aku hitung sekitar 400 kg plus gitu. Jadi bisa bayangin ya dalam 2 bulan aja itu udah kita udah nerima sekitar 700 kg donasi, dan ini baru terhitung dari Setali aja, belum dari komunitas lain dan belum dari TPA, tempat pembuangan akhir yang di Indonesia itu belum terlalu dihitung ya, belum terlalu terorganize di sana. Jadi bisa dibayangin sebanyak apa. Mengerti. Berarti intinya Setali ini memang benar-benar fokus banget dalam menangani limbah tekstil yang ada di Indonesia ya Kak ya.
Sebenarnya apa sih yang mendasari Setali Indonesia, berdirinya Setali Indonesia ini di tengah era fast fashion seperti sekarang ini, Kak? Oke, sebetulnya Setali ini berdiri itu atas inisiatif dari Andin Aisyah dan juga Intan Pratiwi. Oh. Itu diawali dari, sebenarnya kita tidak diawali dengan keresahan sih ya, cuman kita kayak mencari-cari solusi aja. Ini barang-barang di lemari numpuk gitu ya, namanya juga perempuan. Numpuk mau diapain ya kira-kira supaya berguna gitu. Kalau kita kasih orang, belum tentu orang itu mempergunakan pakaian kita dengan baik, benar nggak sih? Karena Bener kan sih. beda selera ya. Jadi kita apain pakaian kita supaya benar-benar digunakan dengan baik lagi. Gimana caranya? Oh, kita coba melakukannya dengan solusi kreativitas, yaitu melakukan Oke. upcycling gitu. Itu sih awal mulanya. Jadi untuk Setali Indonesia saat ini berfokusnya lebih ke arah ke upcycling ya, Kak ya. Dan berawal dari adanya keresahan itu tadi. Iya. Mungkin Kakak bisa ceritain kontribusi Setali Indonesia untuk mengurangi limbah pakaian itu apa aja, Kak? Selain dari upcycling tersebut. Mungkin bisa jelaskan juga apa sih upcycling itu? Oke, jadi di Setali ini kita tuh ada beberapa opsi sebenarnya untuk memperpanjang usia pakaian. Yang pertama kita ada upcycling, yaitu menambah nilai dari sebuah pakaian. Ada downcycling, yaitu menurunkan nilai dari sebuah pakaian. Jadi gini, kalau upcycling misalnya, nih aku punya kemeja, terus kemejanya mau dijadiin apa ya gitu. Oh, kemeja digabung deh sama jaket jeans, di apa namanya, dibikin apa kayak ada patchwork atau apa segala macam, itu namanya Oh, upcycling. Tapi kalau that's the downcycling itu upcycling. Oke. Okay. betul. Kalau downcycling itu ketika sebuah pakaian itu nilainya menjadi turun. Contoh di apa namanya, dibuat menjadi keset. Contoh simpelnya gitu ya. Oh, Nah, itu downcycling gitu atau apa gitu. Jadi nilainya turun gitu, tapi tetap itu memperpanjang usia pakaian gitu ya. Terus kemudian di Setali juga kita menawarkan mending gitu untuk memperbaiki pakaian kalian gitu, karena banyak banget ya yang punya pakaian celana robek dikit itu udah nggak mau pakai gitu. Banyak banget, bener. atau kain copot, atau misalnya ada kemeja bolong di sini gitu kecil, kita juga menawarkan jasa mending untuk memperbaiki yang kecil-kecil, untuk nambel-nambel yang kecil-kecil gitu, yang misalnya bolong segini kita tambahin bunga-bunga gitu kan, jadi lucu ya. Atau ditambahin patch mungkin gitu ya. Betul, patch-patch gitu. Mungkin Kakak bisa ceritain apa pendapat dari Setali Indonesia terkait asumsi masyarakat bahwa kekerenan seseorang itu dinilai dari pakaian baru gitu. Oke, ini pemikiran setelah sosial media ada nggak sih sebenarnya? Karena kan kita apa-apa sekarang foto ya di Instagram kayak OOTD gitu, hashtag OOTD gitu. Pendapat dari Setali Indonesia, sebenarnya kekerenan seseorang berdasarkan dari pakaian, ya itu boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai pemikiran itu membuat kita menjadi impulsif gitu, membeli pakaian secara cuma-cuma gitu ya, tidak berpikir panjang, yang akhirnya itu berakhir menumpuk di lemari gitu. Membeli menjadi keren itu nggak harus pakai baju baru. Kita juga bisa melakukannya dengan mix and match pakaian-pakaian yang ada di lemari kita. Kadang kita tuh suka beli, tapi kayak lupa gitu. Kita punya apa? Ya nggak sih? Kamu Bener pasti banget sih. ngalamin juga kan? Kayak lupa, ternyata aku tuh punya ini ya, gitu ternyata. Karena saking males ngobrak-ngabrik lemari gitu. Jadi kan biasanya yang dipakai di atas-atas doang. Jadi bisa mix and match, mulai mix and match dari pakaian yang ada di lemari, terus bisa juga kayak pinjem-pinjeman sama saudara, sama temen gitu kan, itu juga bisa ya. Atau misalnya thrift shop dan lain sebagainya gitu. Banyak sih cara untuk keren tanpa membeli pakaian baru. Oke, baik. Kira-kira apa aja nih Kak sebenarnya upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dan mengelola limbah pakaian yang bersumber dari masyarakat?
Oke, yang pertama yang bisa kita lakukan masyarakat atau setali ini? As masyarakat. As masyarakat ya. Hmm. Oke, untuk mengurangi limbah tadi, yang pertama aku rasa sih kita harus lebih conscious Hmm. terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang kita putuskan gitu ya. Hmm. Karena banyak banget nih masyarakat di Indonesia yang membeli sesuatu berdasarkan emosi sesaat. Gitu. Jadi lebih conscious terhadap apa yang kita putuskan dan ketika kita memutuskan untuk membeli sesuatu, pastikan bahwa kita benar-benar menyukai produk itu, bahwa produk itu benar-benar berguna, bahwa kita mampu merawat pakaian itu gitu ya. Jadi benar-benar Hmm. lebih conscious sih sebagai masyarakat gitu. Kalau menurut aku itu sih. Sebenarnya menurut kakak sendiri bagaimana sih kak caranya kita meningkatkan conscious hal tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih kak terhadap limbah masyarakat yang sebenarnya udah menumpuk banget gitu. Oh, kesadarannya supaya mau jadi conscious gitu ya. Karena kadang Yes. ada orang yang kayak udah tahu tapi tetap nggak mau conscious gitu, tetap Nah kayak ya itu udah dia. lah gitu ya. Oh, oke. Okay. Caranya adalah it takes time actually. Karena aku tuh kalau throwback 2 tahun lalu, aku tuh fast fashion garis keras parah. Jadi kayak setiap ada tren itu selalu ngikutin, selalu beli kayak sleeve-sleeve yang gede-gede gitu tuh zaman dulu kayak Oh iya aku tahu banget. 2018 itu kan hits lagi ya. Aku beli beberapa pakaian jadi kayak kalau ngampus dulu pakainya itu gitu. Tapi kesadaran itu bisa tumbuh dari kemauan kita sendiri. Mau apa enggak nih untuk sadar. Karena kalau cuma aku bilang kayak coba deh baca-baca berita tentang limbah fashion gitu ya. Baca belum tentu hatinya tersentuh gitu. Jadi hatinya mau dulu coba deh perhatikan bukan karena di sini bukan hanya lingkungan aja yang tercemar, tapi juga harus diperhatikan pekerja-pekerja di bidang fashion itu banyak juga loh yang apa namanya tidak diberlakukan secara adil gitu. Maksudnya coba kita gali lagi nih hati kita gitu ya. Benar sih. Lebih sensitif terhadap hal-hal itu gitu, lebih mau peduli sih menurut aku. Menurut kakak nih kak, tadi kakak memberikan solusi salah satu caranya adalah dengan cara thrifting. Gimana caranya? Kalau misalkan aku melakukan thrifting, tapi aku tahu kalau brand yang aku beli itu adalah sebenarnya brand yang kurang aware dan kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Apakah aku juga termasuk sebagai salah satu orang yang ikut menyumbang ke perusakan lingkungan, ke perbudakan, atau seperti apa kak? Oke, kalau kita bicara ini aku thrifting, tapi ternyata brandnya brand fast fashion nih yang kurang aware sama sustainability dan lain-lain gitu. Menurut aku setidaknya kita tidak membeli langsung dari mereka. Dengan Oke. kita membeli thrifting itu kan kita memperpanjang usia pakaian kan. Kita ambil positive side-nya aja. Positive Karena thinking. kalau misalnya kita mau benar-benar yang namanya zero waste gitu ya, benar-benar sustainable banget gitu, kita tuh nggak bisa 100% Hampir gitu. tidak mungkin. Hampir tidak mungkin gitu. Pasti ada aja celah-celah kecilnya dan menurut aku itu kita bisa memaafkan hal itu ya. Yang penting kita sudah berusaha gitu. Betul. Intinya adalah dari kemauan diri sendiri ya kak ya. Betul, kemauan diri sendiri sih. Mungkin kakak bisa menjelaskan bagaimana cara kita untuk tetap teguh dalam memegang prinsip tidak membeli pakaian baru dan beralih kepada penggunaan kembali. Oke. Berpegang teguh pada prinsipnya ya. Itu caranya adalah ketika kayak kemarin nih aku udah buka hati nih ya. Oh ternyata kok setelah mempelajari, jadi fun fact-nya adalah aku tuh awalnya pengen bikin bisnis pakaian dengan harga yang affordable. Saat itu apa namanya rayon tuh lagi naik banget, kain rayon gitu ya, piyama gitu tuh. Beli itu kan lagi hits banget kan. Nah, aku waktu itu tuh pengen banget bikin karena
orientasinya cuan gitu ya. Mm-mm. Terus akhirnya setelah aku mau bikin, aku tuh bener-bener, aku tipikalnya yang mempelajari sebelum aku membuat sesuatu. Jadi akhirnya aku pengen bahannya kayaknya maunya rayonnya yang terbaik deh, karena biar nggak ngerusak alam banget gitu. Karena kan kayak pembuatan katun, rayon, apa segala macam itu kan menggunakan air ya, Mm-mm. pembuatannya gitu. Dan air itu yang nantinya akan jadi polusi kan, limbah kan. Mm-mm. Jadi belajar akhirnya, wah ternyata kain ini nggak baik ya buat alam, diambilnya secara tidak bertanggung jawab. Oh ternyata kalau yang kain ini nih justru yang bertanggung jawab Oh. nih, yang baik buat alam nih gitu. Jadi berawal dari belajar, ketika udah hatinya udah tersentuh, coba belajar terus, pasti nantinya akan terbawa sih. Plus kalau misalnya kalian bosen gitu ya sama pakaian yang ada di lemari, karena kita juga lagi dalam kondisi pandemi, which is kita lebih banyak waktu, coba aja upcycling sendiri di rumah. Menurut aku itu seru banget That's a soalnya. great idea. Bener Berkontribusi. banget, seru banget. Iya, Mm-mm. bisa seru banget sih menurut aku, di rumah gitu ya, coba upcycling sendiri. Atau kalau misalnya kalian ngerasa nggak bisa gitu, kan banyak kayak orang yang kayak belum belum ngelakuin terus kayak nggak bisa upcycling. Kalian tenang aja karena banyak banget workshop upcycling yang dibuka oleh beberapa komunitas termasuk Setali Indonesia gitu. Jadi bisa banget, daripada diam gitu kan ya, mending upcycling, punya pakaian baru ya kan, bisa terlihat Oh keren benar, gitu. bisa keren banget sih Kak. Sekalian kita juga bisa memperpanjang usia pakaian kita gitu kan. Betul. Mungkin Kakak bisa jelasin sendiri terkait dengan workshop yang diadakan dari Setara Indonesia itu seperti apa sih Kak konsepnya? Oke, workshop yang diadakan di Setali Indonesia itu, kita itu menggunakan pakaian-pakaian dari hasil donasi maupun Oke. sisa-sisa kain dari produksi brand-brand tertentu gitu ya. Itu biasanya sih yang paling diminati itu adalah kayak bikin tote bag dan lain sebagainya gitu. Tote bag dari celana jeans, terus apa namanya, kita bisa kasih patchwork gitu. Jadi kayak Mm-mm. beneran bagus banget gitu, jadinya kayak keren karena kan kayak one of a kind. Kita nggak bisa nemuin tote bag itu dimanapun kan, karena itu pakai bahan bahan Benar. celana bekas plus ada patchwork dari berbagai pakaian gitu yang digabungkan. Jadi seru banget sih kalau misalnya ada yang tertarik dan berminat untuk workshop. Sekali itu lumayan sering buka workshop, kayak misalnya sebulan sekali, sebulan 2 kali, atau misalnya mau private workshop untuk kayak 2 sampai 4 orang itu juga bisa di Setali. Oh keren banget pastinya. Jadi intinya memang benar-benar berfokus terhadap pengelolaan limbah tekstil ini secara berkesinambungan ya Kak ya. Ya betul. Kalau misalkan kalau boleh tahu dari tadi kita ngebahas tentang bisnis nih Kak. Mungkin nggak sih Kak kalau misalkan kita tetap bisa mendapatkan cuan tapi sambil mengikuti uh, uh, apa maksudnya slow fashion seperti itu. Oke. Mendapatkan cuan tapi slow fashion bisa banget. Bisa Karena banget. Setali sendiri, ya bisa banget. Karena Setali sendiri yang tadi aku bilang, kita itu social enterprise, di mana tujuannya adalah memberikan kehidupan baru untuk barang yang terbuang Mm-mm. dari dan juga meningkatkan mata pencaharian dalam industri That's pakaian. good. Nah, karena kita pengen juga untuk mensejahterakan ya, mimpinya ke depannya adalah mensejahterakan para pengrajin lokal dan penjahit di Indonesia. Gitu. Amin, amin. Ya. Sejauh ini sebenarnya Setali Indonesia ini telah sampai mana sih Kak? Oke, sejauh ini Setali Indonesia itu di bulan November terakhir ya kemarin, itu kita udah membuat 500 karya dari limbah pakaian. Jadi berbagai macam jenis produk kita buat, mulai dari masker, tempat pensil, kemudian outer,
tas, terus kemarin ada koleksi lebaran, itu lucu banget asli. Jadi kayak dari sisa bahan-bahan produksi satu brand ternama gitu ya. Itu Oke. beneran kayak bagus banget gitu karena kan orang biasanya pokoknya lebaran itu konsepnya pakaian Harusnya baru baju gitu. baru. Heeh. Baju baru, ya. Heeh. Kita kemarin lumayan happy banget karena kita bisa membawa kesan dimana lebaran itu nggak harus yang baru, beneran baru That's the banget. point. Heeh, heeh. Ya, Bahwa jadi sebenarnya upcycling pun juga bisa dihitung baru gitu. iya betul, karena kan new look juga ya kalau di upcycling tuh udah kelihatan sebuah barang yang berbeda gitu, dengan Hmm. value yang berbeda juga gitu sih. Jadi seru banget, lebih dari 500 koleksi dari Setali di bulan November terakhir, dan tentunya bertambah di bulan Desember ini, dan semoga terus bertambah terus. Amin. Kakak bisa ceritain nggak kak? Sebenarnya kak ada nggak sih hubungan antara lingkungan dengan peningkatan limbah pakaian? Oke, lingkungan dengan peningkatan limbah pakaian. Ada banget. Jadi berdasarkan Unfashion Alliance itu terdapat, hmm, oke, jadi adanya hmm, Atau mungkin kalau ketersinambungan misalkan semakin tingginya limbah, hmm. ya, tingginya limbah pakaian ini itu berpengaruh sama polusi air. Dan katanya tuh Oh, kontribusinya berdasarkan Unfashion Alliance ini tuh kontribusi dari industri fashion terhadap limbah air itu sebanyak 20%, which is itu besar sekali ya, itu which angka is yang besar. besar. Dan Wow. untuk gas karbon emisi itu 10% dari industri fashion, which is itu besar sekali. Dan seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali pakaian yang masih mengandung polyester. Polyester ini dapat um, mengeluarkan Microplastik. ya, partikel-partikel Yes. mikroplastik, which is Ah, ini serem banget sih menurut aku. Itu yang buat aku kayak, wah ini gimana ya nanti 2020 berapa nanti air bersih masih ada nggak ya gitu. Jangan belum lagi. sampai kita jadi anak anak cucu kita nanti jadi kesusahan hanya karena sifat impulsif kita gitu, ya kan? Belum lagi tanpa kita sadari, mungkin dari mikroplastik tersebut juga dikonsumsi dari ke hewan dan tumbuhan, terus termakan juga sama kita. Iya betul betul banget sih, Nah, itu itu ya dia. setuju. Untuk pertanyaan berikutnya, Kak. Bagaimana cara masyarakat agar bisa bekerja sama dengan Setali Indonesia untuk mengelola limbah pakaian nih, Kak? Wah, Setali akan senang sekali kalau teman-teman semua ingin bekerja sama dalam mengelola limbah pakaian, karena yang seperti yang tadi aku udah bilang, Setali itu sangat terbuka bagi masyarakat umum maupun brand dalam mengelola limbah pakaiannya. Kami menawarkan jasa upcycling, downcycling, mending, kemudian kami juga memproduksi ready to wear upcycling yang sudah kami buat. Lalu kami juga membuka workshop bagi teman-teman yang pengen langsung melakukan upcycling pada produk-produknya gitu. Jadi kami Oke, terbuka sekali, just DM, karena kita cukup aktif untuk balas di DM, jadi DM kita aja. cukup perlu DM ke Setali Indonesia ya, Kak, ya intinya ya. Iya. Oke, kira-kira tips dan trik yang dapat kita lakukan untuk mengajak teman-teman sekitar dalam mengurangi dan mengelola limbah pakaian itu apa, Kak? Oke, tips dan triknya. Tips dan triknya adalah sebelum kalian berpikir untuk membeli, coba pertama lihat dulu pakaian yang ada di lemari kalian, karena pakaian yang pasti paling sustainable adalah pakaian yang di lemari kalian. Benar nggak sih? Oke, bener Ya banget kan? sih. Bener. Terus yang kedua, ketika kalian berada pada kondisi di mana kalian harus datang ke acara tertentu dan nggak ada pakaian yang sesuai di lemari kalian, coba pinjem dari teman atau saudara gitu. Kalau teman atau saudara kalian nggak ada, yang kedua, yang ketiga adalah coba pinjem atau rental pakaian. Sekarang udah banyak ya rental pakaian. Udah banyak ya? Hmm. Udah banyak banget, bahkan nggak hanya pakaian kondangan loh. Sekarang udah kayak baju-baju formal buat
kayak blazer gitu-gitu aja udah ada apa namanya, sorry ya, ada paket, Iya, nggak apa-apa, Kak. udah ada tempat peminjamannya. Terus kemudian kalau tetap nggak ada juga yang kita mau cari, bisa melakukan jahit sendiri gitu ya. Jahit sendiri itu lebih sustainable soalnya, karena kan kita hanya buat satu aja gitu ya, satu untuk diri kita sendiri, dan kita bisa memilih bahan yang mau digunakan, yang materialsnya. Terus kemudian kalau misalnya itu terasa berat gitu, kalian bisa melakukan thrift shop atau berbelanja pada brand-brand yang sustainable, karena sekarang lokal brand udah banyak banget yang Udah sustainable. banyak banget ya. Banyak Jangan banget. begitu, kita juga mengurangi carbon footprint kita juga. Betul sekali. Membeli pakaian lokal adalah langkah pertama yang oh iya, tadi aku lupa mention. Jadi sebelum jadi sustainable fashion banget nih, aku waktu beranjak dari fast fashion, itu aku Oke. berubahnya ke lokal brand dulu awalnya. Karena itu yang paling Oh, seenggaknya bener-bener meminimalisir bener kan. sih, Jadi bener sih. turunnya tuh nggak langsung anjlok banget, yang tadinya suka belanja gitu tiba-tiba stop belanja tuh enggak. Jadi waktu itu turunnya itu adalah ke lokal brand dulu. Abis itu sempat fashion detox juga nih buat teman-teman yang pengen mengurangi pembelian pakaian di luar gitu ya. Coba kalian lakukan fashion detox itu Oke. selama 3 bulan. Challenge diri Fashion kalian. detox itu seperti apa sih, Kak, maksudnya? Jadi fashion detox itu adalah kita seperti puasa, membeli pakaian selama 3 bulan. Dan Oh, biasanya, ya, dan biasanya komunitas-komunitas internasional itu melakukannya di bulan Juni, Juli, Agustus. oke. Bisa Oke. dicoba. Itu lumayan sih Mungkin buat mungkin itu membantu. resolusi terbaru untuk di 2022 ya, Kak ya. Iya, iya bener banget. Bagi Kakak sendiri, makna atau pelajaran apa yang Setara Indonesia dapatkan setelah berkontribusi langsung untuk mengurangi limbah pakaian di Indonesia nih, Kak? Oke, limbah pakaian itu terasanya berat sekali, apalagi ketika kita membaca data-datanya gitu ya. Mm-mm. Tapi nggak semua permasalahan itu harus kita jadiin beban pikiran yang gimana. Cukup kreatif aja dalam menghadapi masalah. Maka masalah itu yang tadinya kayaknya runyem banget akan jadi lebih fun gitu dijalaninnya, karena kita menggunakan kreativitas kita. Gitu. Oke, baik. Oke, terjawab sudah semua pertanyaan tadi. Well, well spoken. Wah, ternyata banyak banget fakta-fakta yang mencengangkan dan solusi yang diberikan oleh tim Setali Indonesia. Sebelum kita say goodbye dan beralih ke episode 2, mungkin ada yang mau Kakak sampaikan ke teman-teman di sini sebagai closing statement atau mungkin ada informasi tambahan, Kak? Oke, kesan pesannya aja ya buat teman-teman semua Boleh. yang nonton di sini. Um, Semoga teman-teman semua kedepannya bisa lebih mindful dalam melakukan apapun dan mengambil tindakan apapun. Pikirkan bahwa dunia ini bukan hanya untuk ajang keren-kerenan aja, tapi di sini kita juga harus hidup berkesinambungan dengan alam dan sosial. Gitu. Dengan membeli sustainable atau slow fashion itu sama dengan mendukung aksi kita terhadap kebaikan alam dan sosial, karena di sini kita benar-benar berfokus untuk mengurangi limbah pakaian dan limbah-limbah lainnya, serta di sini kita berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan para pengrajin dan penjahit di Indonesia. Bener banget sih, Kak Well. Terima kasih banyak ya, Kak, atas waktu dan ilmu yang telah diberikan ke Temali dan Sobat Eko hari ini. Saya Iya. izin untuk melanjutkan ke episode 2. Apabila ada kepentingan lainnya, tidak apa-apa jika Kakak meninggalkan live Instagram kali ini. Terima Oke, kasih banyak, Kakak. terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Bye-bye. lagi. Bye-bye, see you. See you. Nah, kayak yang udah kita bahas di awal, di episode 2, kali ini kita bakal ngebahas tentang limbah yang berasal dari industri. Dengan judul limbah tekstil seberapa krusial sih sebenarnya, yang akan ditemani oleh
narasumber kita yang expert di bidangnya, yaitu ada Kak Alif, Alif Tandi dari Corporate Relationship Officer Universal Eco. Halo, sore Kak Alif. Selamat sore Kak Alif. Halo, selamat sore Mas Awan. Ya, suara saya bisa kedengar, Mas? Iya, sangat terdengar. Oke, baik. Nah, sekarang mungkin kita langsung aja ke pertanyaan ya Kak ya. Oke, baik. Mas Awan, gimana tuh? Pertanyaannya apa? Sebenarnya Kak, apa saja jenis-jenis limbah tekstil yang dihasilkan dari sumber industri? Oke, kalau kita bicara terkait limbah dari limbah industri tekstil sendiri ya, mohon maaf. Mulai ada sedikit gangguan. Baik, kalau terkait dengan sumber dari limbah tekstil sendiri itu ada dua ya, mulai dari prakonsumen dan juga ada setelah pasca konsumen. Berkaitan dengan prakonsumen sendiri itu bisa dari hasil produksi, seperti dari produksi untuk pembuatan baju ataupun pakaian tersebut, mulai dari pakaian ataupun celana, ataupun bisa dikategorikan sebagai limbah dari hasil produksinya sendiri, seperti hasil guntingan-guntingan dari pakaian tersebut, di mana itu lebih dominan untuk dikategorikan dari perannya sendiri itu berkaitan dengan limbah cair dan juga limbah dari limbah potongan kain tersebut, di mana lebih besar itu 15%. Kalau dari sumber keduanya itu bisa kita kategorikan sebagai pasca konsumen. Nah, pasca konsumen sendiri bagaimana sih maksudnya? Nah, pasca konsumen sendiri itu bisa dari pakaian-pakaian yang kita pakai. Misalnya nih, pakaian saya nih, menurut saya pakaian saya sudah nggak layak lagi untuk dipakai. Nah, itu bisa bisa dikategorikan sebagai kategori limbah juga. Gitu. Oke, baik. Dari segi urgensinya, seberapa krusial limbah tekstil saat ini terhadap lingkungan, Kak? Oke, kalau berkaitan seberapa krusial atau pentingkah dalam pengelolaan limbah tekstil sendiri ya, itu menurut saya itu sangat penting. Kita coba ambil contoh deh, di mana salah satunya itu kita coba ambil contoh, salah satunya adalah bahan untuk pembuat pakaian sendiri. Itu seperti salah satu itu polyester, di mana polyester sendiri itu menghasilkan limbah sebanyak 1,5 juta ton loh per tahunnya, itu menghasilkan serat sintetis. Nah, itu juga sangat membahayakan karena itu termasuk golongan dari mikroplastik. Selain itu, perlu juga teman-teman ketahui bahwa untuk membuat satu pakaian aja itu memerlukan lebih dari 2.700 liter untuk proses dari pencucian ataupun pewarnaan dari pakaian tersebut. Dan juga untuk itu baru berkaitan dengan pakaian, belum kita nyambung ke celana. Nah, kalau untuk celana atau jeans sendiri, limbah cair yang dihasilkan itu sekitar 10.000 liter. Nah, 10.000 liter itu bisa dikategorikan sebagai 200 kali kita mandi dengan durasi satu orang mandi itu sebanyak dengan durasinya itu 6 menit. Nah, hasil tersebut itu aja sudah bisa dikategorikan 10.000 dengan 2.700 saja, itu sudah banyak menghasilkan limbah. Baik itu limbah dari proses pencucian, pewarnaan, dan lain-lainnya. Oke. Wah, ternyata itu fakta yang mencengangkan ya, Kak ya. Sangat mengotor lingkungan. Mungkin dari sekian jenis tersebut, jenis limbah tekstil apa yang dapat dikelola oleh Universal Eco, Kak? Berkaitan dengan jenis limbah yang bisa dikelola oleh Universal Eco Pacific sendiri. Universal Eco Pacific kan perusahaan dalam pengolahan limbah, baik limbah non-B3 ataupun limbah B3. Dalam sektor industri tekstil sendiri pasti bisa dikategorikan limbah yang dihasilkan adalah limbah kategori B3. Nah, terkait dengan industri tekstil itu kita dari Universal Eco bisa mengelola limbah, baik limbah cair ataupun limbah non-cair. Nah,
Kenapa sih, dari mana sih kita bisa menentukan limbah cair dan limbah non cair? Limbah cair sendiri itu dari hasil industri tekstil itu bisa dihasilkan dari proses pewarnaan, pencucian dan sebagainya. Nah, kalau limbah padatnya sendiri atau solidnya itu bisa dihasilkan dari mana sih sebenarnya? Nah, itu bisa dari hasil proses pencuciannya sendiri, seperti dari proses total solids-nya. Nah, total solids-nya itu adanya endapan, baik itu endapan organik ataupun endapan anorganik. Nah, ada juga TTS, total suspend solidnya. Nah, ini biasanya juga terjadi atau adanya endapan lumpur. Nah, itu juga bisa kita kategorikan sebagai limbah solidnya. Nah, limbah solidnya sendiri itu biasanya kita sebutnya sebagai sludge. Nah, dari sekian jenis limbah tekstil tersebut, sebenarnya kakak mungkin bisa jelasin nggak gimana caranya proses pengolahan limbah tekstil tersebut, baik itu limbah yang sludge tersebut maupun limbah padatnya. Oke, kalau untuk dalam pengelolaan limbah sendiri ya, kita Universal Eco Pacific pastinya untuk proses pemusnahan limbah atau disposal itu kita menggunakan metode metode insinerasi. Nah, insinerasi ini kita menggunakan peralatannya apa sih gitu? Kita menggunakan insenerator. Nah, insenerator ini kita memproses untuk pemusnahan limbahnya sendiri itu kita menggunakan pemusnahan atau melakukan pembakaran. Nah, terkait dengan limbah cair dan limbah padat, kita ada menggunakan dua insenerator. Baik itu, jadi kita sesuaikan nih, menggunakan limbahnya limbah cair kah atau limbah padat kah. Kalau untuk limbah padat sendiri, kita menggunakan prosesnya insenerator untuk limbah solid ataupun sludge. Nah, kalau untuk limbah cair sendiri, Universal Eco Pacific itu menggunakan insenerator liquid. Jadi balik lagi sebelum kita untuk menentukan proses pemusnahan, kita harus mengetahui dulu limbahnya itu limbah kategori sudah masuk limbah kategori B3K, dan juga bagaimana limbahnya itu limbah cairkah, padatkah, dan juga kita ada proses sampling juga untuk mengetahui bagaimana sih proses tindak lanjut terhadap limbah yang akan kita melakukan proses pemusnahan sendiri. Oke, baik. Sebenarnya ada nggak sih Kak tata cara dan syarat yang harus dipenuhi selama melakukan pengemasan hingga pengangkutan limbah tekstil sebelum diolah? Oke, tata cara berkaitan dengan tata cara pasti ada ya. Setiap perusahaan pasti ada mempunyai rules, aturan terkait untuk dalam pengelolaan limbahnya sendiri. Nah, tata cara mungkin dimulai dari pihak penghasilnya dulu nih. Pihak penghasilnya itu dalam pengemasan pengelolaannya sendiri itu bagaimana? Kalau dalam kategori limbah B3 ya, bahan berbahaya beracun, itu dari perusahaan penghasil limbah sendiri itu harus sudah ada tempat penampungan sampahnya sendiri, TPS. Nah, berkaitan dengan limbahnya mereka harus sudah menempatkan limbah tersebut sesuai dengan TPS yang sudah mempunyai izin. Nah, terkait mulai dari itu misalnya limbah cair, bagaimana mereka dalam penampungannya. Misal jadi kalau limbah cair mereka ada bak penampungan sendiri nih terkait untuk pengelolaan limbah cairnya. Untuk penampungan limbah cairnya sebelum dilakukan disposal. Ataupun bisa dalam menggunakan jerigen atau IBC tank. IBC tank itu seperti box yang ukuran 1 meter kubik. Jadi dari penghasil bisa menaruh di IBC tank tersebut. Nah, selanjutnya dari penghasil juga harus melabelkan terkait dengan limbah-limbah tersebut, baik itu dilabelkan dalam kategori limbah B3, jenis limbahnya apa, kodenya apa, dan sebagainya. Nah, setelah dari proses pelabelan dan juga untuk dipisahkan di mana sih letak dari untuk untuk limbah-limbah tersebut bagaimana sesuai agar tidak terjadinya tumpahan dan sebagainya. Terkait dengan proses pengolahan limbah nih Kak, ada nggak sih misalkan byproduct yang dihasilkan dari proses produksi tersebut? Apakah memang semuanya itu dijadikan hasil dari proses Gimana? Mohon maaf tadi Mas. hasil dari pengolahannya tersebut? Apakah mungkin kan pasti setelah dibakar dengan suhu yang tinggi dia akan menjadi abu? Itu ada pemanfaatannya lagi nggak sih Kak?
Oke, pasti ya, karena kita menggunakan metode insinerasi ya, pembakaran. Pasti dari hasil pembakaran tersebut kita mempunyai residu terkait dari pembakaran tersebut. Nah, residunya sendiri kita biasanya itu disebut dengan abu insinerator. Nah, abu insinerator tersebut kita sendiri dari Universal Eco Pacific sedang mengembangkan salah satunya itu kita menjadikan concrete block. Nah, concrete block itu seperti batu ya, batako-batako kecil gitu. Nah, itu kita bisa nanti dari hasil tersebut kita sebelum kita lakukan pemasaran sendiri, kita terus tentu akan melakukan uji lab sendiri karena ke dalam kategori limbah B3 itu tentu hasil pembakarannya abu tetap dalam kategori B3. Nah, sebelum untuk dilakukan dijadikan concrete block sendiri, kita harus ada proses dan tahap-tahapnya sendiri untuk menghilangkan komponen-komponen atau senyawa-senyawa yang masih terkandung dalam kategori B3. Mungkin ada dikasih treatment dan lain dan sebagainya. Oke, mungkin apa saja sih Kak sebenarnya kebijakan yang mengatur terkait pengolahan limbah tekstil yang bersumber dari industri? Terkait dengan kebijakan sendiri ya, kalau terkait dengan kebijakan limbah B3, itu kalau limbah B3 sendiri itu sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2021. Itu mengatur segala sesuatu dengan yang berkategori limbah B3. Baik itu limbah B3 di industri, baik dari sektor industri tekstil, ataupun industri dari industri-industri lainnya, baik manufacturing, oil and gas, dan lain-lain sebagainya. Nah, khusus untuk limbah tekstil sendiri, ada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2007. Itu mengatur tentang bahan parameter terkait dengan parameter bahan mutu air limbah. Karena lebih dominan dari industri tekstil sendiri itu lebih dominan dengan limbah cair. Nah, parameter-parameter yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut itu sendiri mulai dari total solidnya, total suspend solidnya, BOD-nya, biological oksigen demand-nya, chemical oksigen demand-nya itu berapa. Itu juga harus itu ada parameter yang sendiri yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Selain itu juga dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2007 itu juga mengatur terkait dengan bagaimana sih standar baunya, pH dari limbah tersebut, dan sebagainya juga. Dan juga ada terkait dengan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, kalau nggak salah saya itu tahun nomor 51 ya, tahun 1997 itu mengatur tentang kebijakan limbah cair dari industri tekstil sendiri. Itu kebijakan yang pertama terkait dengan parameter bahan mutu, itu ada kebijakan peraturannya, dan juga terkait dengan peraturan baru itu kategori 5B3 di PP nomor 21 tahun 2021. Oke, baik Kak. Dari tadi kita kan ngebahas tentang limbah B3. Sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh, sebenarnya kan limbah tekstil itu sebenarnya tidak masuk ke limbah B3 ya Kak. Kapan limbah tekstil itu dikategorikan sebagai limbah B3 gitu kan? Dan bagaimana sebenarnya cara pengelolaannya? Oke, kapan sih limbah tekstil itu bisa dikategorikan sebagai limbah B3? Contoh kecil deh, kita bisa ngangkat berkaitan ketika lagi produksi industri dunia tekstil ya. Mungkin tanpa disadari oleh para pekerjanya sendiri itu ada seperti salah satunya itu gunting-guntingan atau kain majun. Nah, kain majun itu bisa mereka gunakan untuk ngelap-ngelap, mungkin bisa ngelap dari tinta pewarna. Pewarna tersebut adalah bisa dikategorikan pewarna menggunakan bahan kimia sendiri, bukan dari bahan alami. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai limbah B3. Mungkin banyak orang yang belum aware terhadap hal tersebut. Nah, untuk hal lainnya itu bisa dari hasil produksi yang seperti saya jelasin tadi, itu baik dengan hasil produksi dari proses pencucian, pewarnaan, yang kebanyakan industri-industri itu baik mungkin industri-industri bisa dikatakan industri tekstil yang skala kecil menengah, yang banyak membuang air limbahnya, hasil proses pencucian yang ke sungai, yang tentunya banyak berdampak ke lingkungan-lingkungan juga. Dan juga bisa kita kategorikan limbah-limbah dari hasil itu seperti kemasan-kemasan, baik itu kemasan dari
botol-botol pewarna, drum-drum pewarna yang dibeli oleh industri tekstil sendiri, itu bisa dikategorikan limbah B3. Oke, baik. Secara dalam pengolahannya itu sendiri nih, Kak, apakah saat pengolahannya itu langsung digabung gitu aja, atau dipisahkan dulu berdasarkan kategorinya, atau seperti apa nih, Kak? Untuk masyarakat awam kayak kita kan pasti pengen tahu dong bagaimana cara pengelolaannya. Oke, pastinya ya harus ada dipisahin antara jenis limbahnya sendiri. Jadi kalau untuk pengelolaan limbah sendiri, kita dari PT Universal Eco Pacific sendiri itu memisahkan, mengkategorikan limbahnya. Kalau limbah cair itu bagaimana treatmentnya, dan juga limbah misalnya seperti saya bilang tadi, maju terkontaminasi B3, itu juga harus satu kemasan khusus untuk pengelolaannya. Jadi ada seperti kemasan-kemasan tersendiri untuk per masing-masing jenis limbahnya sendiri. Setelah dari pengemasannya per masing-masing jenis limbah, jadi baru kita lanjut ke proses pemusnahannya sendiri. Pemusnahannya juga tadi kita tidak langsung untuk melakukan proses pemusnahan, tetapi kita harus melihat dulu treatmentnya kita lakukan kemana. Apakah kita melakukan insenerator liquid cair atau ke insenerator untuk limbah-limbah padat sendiri. Oke, baik, dimengerti. Mungkin manfaat apa sih, Kak, yang dirasakan langsung sebagai pelaku usaha apabila melakukan pengolahan limbah tekstil secara bertanggung jawab? Manfaat, kalau kita bicara terkait dengan manfaat ya, pasti manfaatnya itu banyak ya. Baik itu manfaat secara ekonomi, sosial, ataupun manfaat terkait dengan lingkungan. Mungkin kita ambil contoh terkait dengan manfaat di bidang sosial deh. Sosial mungkin kita bisa kategorikan dalam internal mereka sendiri nih, para pekerja dari industri tekstil sendiri. Nah, itu para pekerja sendiri tentu kalau ketika limbah itulah dikelola oleh perusahaan sendiri itu pasti tidak jarang akan berinteraksi langsung atau terkontak langsung dengan limbah-limbah yang mereka tanpa sadari. Seharusnya limbah itu sudah ditempatkan di tempat yang khusus untuk biar tidak terjangkau ataupun tidak terkontaminasi dengan para pekerja, ataupun bisa sebagai contoh dalam bidang sosial itu seperti masyarakat. Masyarakat berdampak kepada lingkungannya sendiri. Lingkungannya itu lingkungan baik itu lingkungan sekitar pabrik, bahwa limbah yang pabrik hasilkan tersebut tidak dibuang sembarangan. Masyarakat kalau sekitar, misalnya di sekitaran sungai, juga bisa memanfaatkan sungai tersebut. Dan untuk berkaitan dengan manfaat, mungkin kita bisa coba ngambil contoh di manfaat bidang ekonomi. Nah, kalau berkaitan dengan manfaat di bidang ekonomi sendiri, kita bisa ambil contoh kurangnya untuk biaya remediasi terhadap kerusakan lingkungan. Misalnya ada kerusakan terhadap sungai akibat ada pembuangan limbah ke sungai, atau pembuangan limbah secara tidak sembarangan, baik itu di lingkungan masyarakatnya sendiri. Kalau lingkungan juga banyak sih sebenarnya manfaatnya, mungkin bisa seperti penggunaan krisis air, mengurangi krisis air. Seperti kalau limbah sudah dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab, jadi perusahaan tersebut tidak membuang sembarangan, juga pasti berdampak ya, baik itu misalnya lingkungan terhadap pH air, bau juga terdampak, itu lingkungan loh, terhadap limbah. Limbah kan kita bisa kategorikan limbah B3 itu ada yang jenisnya bau banget ya, ada yang nggak berbau, ada bau banget, ada baunya ya biasa aja gitu. Bau juga berdampak kepada lingkungan juga pastinya. Oke, ngomongin soal dampak nih, Kak. Sebenarnya ada nggak sih, Kak, dampak terhadap kesehatan, baik itu kesehatan masyarakat maupun dampak kesehatan terhadap para pekerjanya sendiri, Kak? Berdampak terkait kesehatan tentu pasti ya, namanya juga B3, bahan berbahaya beracun. Tentu pasti bakalan ada dampak ya. Seperti salah contohnya itu limbah. Saya coba mengangkat limbah cair. Kenapa saya coba bahas lebih banyak limbah cair? Karena dalam industri tekstil itu lebih dominannya ke limbah cair. Kategorinya limbah cair karena dari proses pencucian, pewarnaan, ada
pembersihan juga pastinya. Itu salah satu contohnya itu dari logam berat yang terkandung dalam proses pencucian. Nah, dari logam berat tersebut juga bisa secara kita sadari ya, tanpa kita sadari bahwa interaksi dengan adanya logam berat tersebut bisa merusak kesehatan kita juga, seperti bisa terjadi kanker, penyakit kulit, yang tanpa kita sadari seiring berjalannya waktu, mungkin bukan sekarang berdampak, mungkin akan di next step juga. Kira-kira bagaimana sih Kak cara kerjasama dengan Universal Eco itu sendiri? Oke, ini ini mantap nih. Pertanyaan bagaimana sih untuk mengajak teman-teman semua nih, baik pelaku industri menengah, mungkin industri kecil, ataupun industri skala besar nih, untuk bisa join ke Universal Eco dalam pengelolaan limbah. Buat seluruh pelaku industri untuk bisa kontak Universal Eco itu gampang banget pastinya. Pertama, kita bisa menyediakan dari website kita, PT Universal Eco Pacific, bisa kontak langsung di website kita. Dan ketika teman-teman ataupun pelaku industri kontak dengan Universal Eco Pacific by website, itu bakalan kita respon langsung oleh adminnya kita. Nah, selain itu kita bisa by email ataupun bisa langsung telepon di nomor kontak Universal Eco Pacific. Ataupun buat teman-teman semua ataupun pelaku industri juga bisa kepoin terkait dengan sosial media dari Universal Eco Pacific sendiri. Dari sosial media Universal Pacific, teman-teman juga bisa dapat informasi lebih. Karena kita sering rutin untuk memberikan informasi, baik itu informasi ke masyarakat terkait seberapa pentingkah limbah B3. Kebanyakan juga masyarakat masih belum terlalu patuh terhadap limbah B3 sendiri. Sebenarnya Kak, kan banyak nih ya industri-industri UMKM, industri-industri menengah seperti itu. Sebenarnya ada batasan kuantiti nggak sih apabila kita ingin melakukan pengolahan limbah bersama dengan Universal Eco? Oke, terkait dengan kuantiti sih kita dari PT Universal Eco tidak ada menargetkan kuantiti ya. Ketika dari industri, baik itu industri kecil menengah ataupun industri sektor besar untuk melakukan pemusnahan limbah sendiri itu tidak ada kuantiti minimum. Jadi ketika ada limbah yang mungkin bisa dikategorikan limbah B3, itu dari PT Universal Eco Pacific bisa menerima. Balik lagi dari limbah tersebut harus disesuaikan dengan kemasan dan jenis limbahnya, apa limbah padat kah atau limbah cair kah, begitu. Kan banyak banget nih Kak ceritanya orang-orang yang memang pengen melakukan pengolahan limbah tapi dengan syarat telah bersertifikasi dari KLHK. Apakah sebenarnya Universal Eco ini telah memiliki izin sertifikasi pengolahan limbah yang memang bertanggung jawab? Oke, baik. Pastinya ya, sebelum untuk berniat untuk buat perusahaan terkait dengan pengelolaan limbah ya, tentu harus ada izin ya. Universal Eco Pacific sendiri, kita sudah mempunyai izin, baik itu izin dari proses pengolahan, pengangkutan limbah, dan izin-izin lainnya kita sudah lengkap. Teman-teman juga para pelaku sektor industri bisa mengecek terkait dengan perizinan dan juga legalitas dari PT Universal Eco Pacific sendiri. Untuk perizinan kita semuanya sudah lengkap, baik dari izin pendirian bangunan, pengolahan, izin dari alat yang untuk proses pemusnahan sendiri menggunakan generator, kita juga sudah punya izin. Terkait dengan kode-kode limbah, karena kategori limbah B3 itu berdasarkan kode limbah juga ya. Kita juga sudah punya lengkap kode limbah. Kita punya lebih dari 200 kode limbah yang bisa kita sesuaikan dengan penghasil dari limbah-limbah yang dihasilkan oleh industri sektor industri sendiri. Menurut Kakak, apa pendapat Universal Eco terkait lebih penting melakukan pengolahan limbah tekstil dibandingkan pengurangan dari sumber? Seberapa penting ya? Oke, baik. Seberapa penting? Kalau dibilang seberapa penting sih, menurut saya ya, keduanya itu balancing, berkaitan satu sama lain. Ketika sebuah perusahaan itu mengurangi produksinya, tapi mereka belum aware nih terhadap untuk pengelolaan limbahnya sendiri, tentu kan juga bakal berdampak juga terhadap baik itu pekerja dan juga lingkungan sendiri terkait apakah kemana limbah mereka untuk dikelola, apakah sudah benar dikelola atau belum, kita juga nggak tahu. Jadi kalau menurut saya sih pribadi sih,
Itu keduanya sih berkaitan satu sama lainnya sih. Jadi intinya adalah kita harus melakukan keduanya ya kan, tidak bisa memilih salah satu aja gitu. Oke, Benar. oke, that's a wrap. Oke, terjawab sudah semua pertanyaan tadi. Nggak kerasa kita sudah di penghujung acara. Oke, terima kasih banyak Kak udah ngeluangin waktunya untuk sharing bersama teman-teman Sobat Eko di sore hari ini. Mungkin sebelum closing, Kakak ada sepatah atau dua patah Kakak untuk para Sobat Eko di sini? Oke, baik. Sepatah, dua patah kata buat seluruh Sobat Eko dan juga seluruh pendengar dari sesi cerita Eko Series ini. Sepatah, dua patah kata yang ingin saya sampaikan buat seluruhnya itu terkait dengan limbah ya. Kita bicara dengan limbah. Mungkin kita harus lebih peduli akan limbah, baik itu limbah yang tanpa kita sadari, mungkin sekitaran kita itu juga kita sering membuang limbah. Mungkin bisa dikategorikan kita mulai dari buang-buang sampah sembarangan, itu juga bisa dikategorikan limbah. Jadi kita harus lebih peduli terhadap lingkungan kita sendiri. Yang mungkin kita tanpa kita sadari tanpa kita sadari bahwa kita nggak apa-apa nih. Mungkin kita saat ini kita belum merasakan dampak lingkungan yang kita hadapi. Ya dampak lingkungan dari timbulnya pencemaran lingkungan. Mungkin sebagian orang yang di sekitaran ada yang terdampak lingkungan akibat industri pengelolaan limbahnya belum baik, itu juga sudah berdampak. Mungkin kalau kita sebagai yang belum pernah terdampak dengan hal itu lebih peduli terhadap lingkungan kita sendiri sih. Dimulai dari hal kecil sendiri, dimulai dari diri kita sendiri untuk peduli. Dan ketika kita melihat ada sebuah sektor industri yang mungkin belum baik dalam pengelolaan limbah, kita bisa memberikan masukan atau memberi rekomendasi terkait untuk pengelolaan limbahnya itu bagaimana yang baik untuk lingkungan dan juga untuk masyarakatnya juga. Oke, intinya adalah kita harus lebih peduli terhadap lingkungan karena sebenarnya dampaknya itu ujung-ujungnya akan terasa ke kita juga gitu ya Kak ya. That's a good closing statement dari Kak Alif. Baik Kak Alif, apabila ada kepentingan atau mau istirahat kembali, tidak apa-apa untuk meninggalkan live Instagram ini. Terima kasih banyak Kak Alif atas waktunya. Baik, terima kasih kembali Mas Awan. Thank you. Terima kasih. Usaha untuk lebih bisa menjaga lingkungan dari limbah, terutama limbah tekstil yang merupakan limbah terbesar kedua. Ayo belajar memaknai kehidupan dengan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, mulai dari pengurangan Indonesia bebas limbah, siap mengelola limbahmu secara bertanggung jawab. Akhir kata, saya Arif Hendrawan pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita Eko Series selanjutnya. Bye-bye, see you!